obstructive sleep apnea, kita harus mempelajari sebagai dokter paru. Masalahnya adalah karena ini berkaitan dengan pernapasan. Jadi what happen in our respiratory system itu termasuk dalam obstruksi di saluran napas atas, itu yang harus kita lihat di beberapa kasusnya. Contohnya di kasus obstructive sleep apnea, masalahnya tidak hanya orang ini terbangun saat tidur, tapi efek jangka panjang akibat sumbatan di saluran napas bagian atas. Ini terjadinya di atas pita suara, maka disebut dengan gangguan di saluran napas bagian atas. Maka efek jangka panjang bisa terjadi gangguan sistemik. Teman-teman harus tahu dulu bahwa kalau henti napas saat tidur itu ada dua. Intinya dari dua hal ini, ada yang satu sentral, yang satu perifer. Masalahnya sentral adalah kalau dia di pusat napasnya, di ponsnya, di bagian medula itu, di bagian batang otak, tidak ada rangsangnya. Dia nggak ada impulsnya. Ini orang nggak bisa napas nih, karena memang nggak ada rangsang napasnya di pusat napasnya. Ya, yang satu lagi, kalau yang OSA itu, rangsang napasnya ada, tapi pintunya nutup. Makanya disebut dengan obstructive sleep apnea. Masalahnya di neuromuskular gangguannya, makanya disebut dengan gangguan perifer. Ada di nerve ya, hipoglossus sama ototnya, otot lidah bagian bawah itu ya. Dia jatuh ke belakang, nutup. Bedanya apa nanti kalau kita membedain? Intinya dua-dua masalah ini sama-sama terjadi apnea. Cuman bedanya kalau nanti kelihatan di pemeriksaan polisomnografi ini, masih ada effort napasnya. Kalau yang obstruktif, kalian masih akan lihat di otot perut. Nanti kan polisomnografi akan ditempel beberapa alat untuk EEG, kemudian di depan hidung, di mulut, di dagu, di leher, di perut, kaki, dan lain sebagainya, termasuk tensi untuk tekanan darah. Kita masih bisa lihat ada sedikit gerakan di bagian otot dada, otot abdomen, dan uh, usaha bernapas. Jadi ini yang amplitudenya tinggi, ini yang pada saat dia bernafas biasa tanpa sumbatan. Yang amplitudenya terendah berarti dia nggak ada gerakan napas sama sekali, nggak ada aliran udara sama sekali. Tapi kalau yang sentral tuh benar-benar pada saat dia berhenti napas, dia nggak kelihatan ada apa-apa di situ. Ya. Jadi otot dada, otot perut, dan usaha bernapasnya pun nol. Karena memang rangsang dari pusat napasnya nggak ada. Pada orang yang normal, pada saat deep sleep, dia masih ada usaha bernapas, amplitudenya aja yang mengecil. Mohon maaf dokter, Ya, apakah berkenan saya rekam dokter kuliahnya dokter? silakan, silakan. Ya, terima kasih dokter. Recording in progress. Oke, jadi itu dia bedanya ya. Jadi kalau ada apnea bisa terjadi di dua tempat, karena sentral karena perifer. Sentral karena otaknya nggak ada rangsang, kalau perifer karena ototnya yang terganggu dan saraf perifernya utamanya di nervus 11 ya. Sebelum kita lanjutkan ke sleep apnea, baik yang obstruktif maupun yang sentral, kita harus tahu dulu bahwa fase tidur itu ada 5. Dia masih bangun, dia ada fase N1 sampai N3, yang namanya dia adalah non-rapid eye movement. Yang ketiga adalah rapid eye movement. Jadi wake N1, N2 itu fase dia baru mulai turun tidur. N3 itu yang deep sleep ya, udah mulai masuk deep sleep, tidur yang dalam. Dan tidur paling dalam itu di rapid eye movement. Masalahnya adalah di beberapa bagian dari tidur ini, gelombang otak tuh nanti kelihatan. Jadi gelombang otak tuh ada alfa, beta, gamma, delta, theta ya.
kappa juga ada. Jadi nanti, tapi secara umum hanya 4 ya, alfa, beta, delta, dan gamma. Nanti kita lihat di situ bahwa beberapa fase itu nanti yang menentukan pada saat, kenapa pada saat fase yang tidur yang dalam di N3 dan di REM ini, ketika dia terbangun, maka orang akan cenderung lebih eh, sulit untuk tidur lagi dan dia akan rouse, bahasa Inggrisnya sleep arousal. Jadi terjeda, terganggu, tereksitasi untuk bernapas dan kaget ya, karena dia apneanya pada fase paling sering tuh di N3 dan REM. Jadi dari sepanjang tidur kita yang 6 jam, 7 jam, 8 jam itu 75% di non-REM. Non-REM itu fase N1, N2, N3 ya. Kita awake itu masih belum dibilang kebangun tapi sudah mulai fase tenang, dia sudah tiduran, sudah bismika Allahumma ya wa bismika amut tapi belum merem gitu ya. Jadi di situ dia udah siap-siap. Eh, dan sebagian besar ada di N2. Nanti habis ini kita jelaskan ada apa saja di fase-fase ini ya. Secara umum tuh orang tidur tuh 90 sampai 110 menit. Nanti dia akan turun lagi, naik lagi fasenya ke N2 atau N1 untuk pindah tempat. Miring kanan, miring kiri, makanya orang stroke tuh disuruh pindah setiap 2 jam. Yang nggak bisa gerak tuh tolong perawatnya gerakin badannya setiap 2 jam, setiap 3 jam, karena nanti terjadi occlusive cubitus. Karena secara umum manusia pun tidur fisiologis, dia 110 menit itu dia akan pindah tempat. Miring kanan, telentang, tengkurap, pindah kakinya jengkang, jengking, segala macam itu dia akan pindah posisi di 110 menit. Dan awalnya ketika dia baru tidur pertama kali, fase REM ini, yang orang bermimpi, orang tidur yang paling dalam ini, dia itu hanya pendek-pendek aja, tapi semakin dalam jam 2, jam 3, jam 4, makanya maling sering datang di jam itu, karena itu lagi jam-jam tidur yang paling dalam tuh. Jadi orang tuh akan susah banget dibangunin di jam itu, dan maling udah tahu fisiologi tidurnya orang. Jadi kalian juga harus tahu teman-teman, kenapa orang susah dibangunin, karena semakin jam 2, jam 3, jam 4, itu adalah fase tidur yang paling dalam. Ya. Ini gelombangnya. Kalau teman-teman mau lihat bahwa kita yang paling umum adalah fase beta, wake, dia bangun, sadar, penuh, maka gelombangnya adalah sekitar sekian, bentuknya seperti ini. Nanti di EEG ini jadi salah satu faktor yang dilihat ketika orang dilakukan polisomnografi. Jadi ketika dia mau tahu dalam tidurnya itu ada apneanya atau tidak, maka pemeriksaan gold standarnya adalah polisomnografi. Salah satu parameternya adalah ditempelkan EEG di kepalanya. Ada juga gelombang alfa, theta, dan delta. Jadi kalau dia tidur santai tenang itu alfa, theta, dan delta. Tapi kalau dia masih bangun, dimasuk ke beta. Ketika dia masih alert, wake, maka fase betanya jelas paling tinggi karena dia adalah fase ketika orang masih sadar penuh, masih dengar suara, masih dengar HP bunyi, ya, masih dengar ojek lewat dan lain sebagainya. Bisa jadi pada saat itu dia sudah merem atau belum, tapi pada waktu ini kuping masih dengar, eh, masih sadar penuh, masih bisa sadar situasi eh, di sekitarnya. Kemudian dia akan mulai ngantuk dan masuk ke dalam N1, stage 1 atau tidur yang ringan. Ini tidur ringan ini N1 ini hanya 5% dari 6 jam kalian tidur itu. Ini hanya mencakup 5%-nya saja. Jadi dia akan mulai masuk ke dalam fase yang EEG-nya ke theta ya. Dia mulai relax, mulai meditation dan problem solving. Artinya apa? Ketika fase N1 ini mulai santai ini mulai ada kepikiran nih. Udah mulai ngantuk, bersama mulai ngantuk, anjrit, besok tugasnya belum gue kerjain. Aduh, yang ini belum gue beresin. Aduh, resep pasien belum gue kerjain. Aduh, tadi habis USD udah gue kasih ini belum ya pasiennya, dan segala macam. Jadi di fase itulah ketika lo baru mulai mau tidur, mulai ngantuk, kepikiran lah yang aneh-aneh, melek lagi dan larilah ke pasien. Jadi jaga malamnya nggak tenang. Inilah N1 yang memang dibuat sama dengan kalau yang Muslim, orang yang lagi sholat itu pas lagi baru rakaat pertama baca doa iftitah, keinget kunci gue karena hilang di sini, duit gue kemarin kayaknya di sono ya. Kemarin kayaknya gue naruhin di sini, jadi kepikiran semua waktu sholat tuh yang duniawi. Jadi karena disitulah fase tenangnya baru mulai itu ya, sama dengan N1 ketika kita tidur.
Ini hanya 1 sampai 5 menit, kemudian 5% dari, karena tadi saya bilang setiap 110 menit dia akan kembali lagi, habis dari fase tidur yang dalam dia akan kebangun lagi untuk pindah posisi, itu masuk ke fase N1, tapi dia nggak bisa bangun, dia pindah posisinya pun dia nggak sadar. Kadang-kadang dia waktu mungkin anak kecil ada yang punya ponakan atau sudah punya anak lihat bahwa tadinya palanya kayaknya di sono kok tiba-tiba palanya bisa pindah ke bawah, dia pun nggak sadar itu bisa pindah begitu, ya. Dia nggak sadar juga kenapa guling dia bisa pindah ke atas, kakinya bisa pindah ke atas kepala temannya dan lain sebagainya. Karena itu secara otomatis terjadi untuk perpindahan posisi. Terus dia akan masuk ke N2. N2 ini adalah mulai ketika heart rate sama suhu tubuhnya mulai turun, dia mulai santai. Jadi ada gelombang K yang terdiri atas beberapa gelombang delta yang memanjang. Intinya adalah dia akan mulai masuk ke dalam fase tidur yang lebih pulas. Dari situlah kalau orang yang suka giginya gret-gret kalau malam itu giginya ya, gigi ketemu gigi apa bruxism tuh yang mulai di situ. Nah, adalah di fase N2. Nah, ini pun saya pisahin. Jadi wake N1 N2 ini fase yang masih belum tidur dalam, fase N3 dan REM inilah fase yang tidur yang paling dalam. Jadi N3 ini mulai gelombang delta ketika dia mulai tenang, mulai dalam, mulai masuk ke dalam tidur tapi belum mimpi, ya. Justru di yang paling dalam ini dia belum mulai mimpi. Dan ini adalah fase yang sebenarnya paling bagus untuk tidur adalah di N3. Dia orang-orang yang kebangun mimpi dengan orang yang kebangun tidur nggak ada apa-apa tuh kayak barusan gue tidur terus sudah bangun lagi tuh kayaknya lebih seger pagi-pagi dibandingkan dia mimpi, karena mimpi dia mikir. Mimpi kan itu mikir, mimpi jelek mikir, mimpi bagus mikir. Karena mimpi itu mikir, mimpi kadang-kadang kita mimpi yang bagus pun mikir, habis ini di mimpi gue mau ngapain ya? Ini gue mau ngambil rendang dulu apa mau cuci tangan dulu ya? Ini gue mau nyamperin pacar gue dulu apa gue beli gorengan dulu? Itu mimpi padahal. Tapi itu mikir akhirnya kita. Itu membuat kita jadi nggak tenang, restlessness. Itu ada di REM malah, di fase paling akhir. Tapi di N3 ini yang paling bagus, justru dia paling tenang, paling nyaman. Orang akan merasa lebih tidur, dan di sini dituliskan bahwa this stage is most difficult to awaken loud noises. Ada berisik pun dia nggak dengar, gitu ya. Harus ditebak-tebak beberapa kali, mungkin ada yang temannya jaga tidur pulas banget, ditebak-tebak, diketok-ketok pintunya dan lain sebagainya, susah banget bangunnya. Mungkin dia dari fase N3 ini lagi dalam banget gitu ya. Pas dia lagi dibangunin, dia mungkin disebutkan di sini bahwa dia kalau lagi dibangunin di fase N3, tiba-tiba dia akan bangun yang disebut dengan ngumpulin nyawa dulu, blow on. Nggak tahu apa, melek tapi nggak ngerti apa apa tuh posisinya. Dia nggak sadar bahwa gue di mana ya, gue ngapain. Hah, Sar, pasien lo apno, ya dia duduk tuh, bengong dulu 10 menit. Apno apaan ya, pasien gue yang mana ya, tidur lagi gitu. Jadi ada fase nggak sadar itu ada di fase N3. Jadi ngumpulin nyawa, orang nggak ngerti angong, itu ada di fase N3 ketika dia dibangunin. Tapi di fase inilah ketika badan tuh lagi metabolisme lagi bagus-bagusnya, dia memperbaiki sel, kemudian pertumbuhan tulang pada anak, dan sistem pertahanan tubuh sedang bekerja, autofagi untuk sel-sel yang rusak dan lain sebagainya. Dan inilah juga fase ketika orang jadi somnambulisme, jalan waktu tidur, kemudian mimpi buruk dan ngompol. Ngompol pun ada di N3 ini. Nah, ya. Berikutnya akan jatuh ke yang lebih dalam lagi. Ini seperempat seperempat ya, dari 6 jam ini yang paling panjang memang di N3 sama di REM, 25% dari tidur yang panjang itu. Dan ini justru menurut EEG dia akan, saya bilang tadi, dia akan seperti gelombang beta yang tadi saya bilang, yang paling atas, awake normal alert consciousness. Jadi gelombang gelombang otaknya tuh bergerak seperti orang sadar. Inilah kenapa orang yang kalau mimpi dari awal tidur sampai akhir tidur mungkin dia akan capek bangun tidurnya, karena gelombang otaknya memang dia mikir, dia berpikir, dia seperti orang yang lagi sadar, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah fase juga fase ketindihan tuh ada di sini, ya. Ketindihan lu mikir, gue nggak bisa ngapain, baca ayat kursi nggak bisa ngapain, gerak pun nggak bisa, tapi di sinilah fasenya, ya. Jadi ini ketika di sini apa, eh, semuanya sepertinya sadar tapi badan nggak bergerak, makanya disebut dengan skeletal muscle atonic and without movement. Tapi mata terus bergerak sama otot diafragma gerak terus untuk bernapas, ya. Ini fase REM ini mulai dari kita N1 sampai ke fase ini ada sekitar 90 menit.
Inilah fase ketika mimpi, mimpi buruk, dan ada yang ini nih, ya. Nah, ini bisa dibaca lah ini. Mulai ada gerakan-gerakan yang berhubungan dengan organ-organ di bawah perut, ya. Kalau yang laki-laki itu di situ yang saya tidak sadar. Jadi apa yang membedakan antara N3 dengan REM? N3, sorry, REM itu mimpi, dia gerakan-gerakannya kadang-kadang nggak terkontrol. Kemudian kalau lagi ngimpi dia nendang temennya, ya. Kalau eh, mukul dan lain sebagainya. Kemudian sepertinya mau nonjok tapi nggak bisa gerak, ada di situ. Ya. Terus habis mimpi dia kaget kebangun, nah ini ada di REM biasanya. Dia mimpi buruk kaget, ada setan depan mukanya, terus dia kaget kebangun, dia ada di fase REM. Dia bukan ada di fase N1 atau N2, dia pasti ada di fase REM. Karena people tend to awaken spontaneously in the morning during an episode of REM sleep. Lagi mimpi enak-enaknya, lagi baru mulai nih kegiatannya, kebangun. Mau ngulangin lagi, tidur lagi, mimpinya berubah. Ya. Jadi itulah yang sering dialami pada fase REM ini. Kemudian em, dia pada fase REM ini adenokortikotropik hormonnya tuh tinggi sekali. Hormon adrenalnya kayak kortikosteroid dan lain sebagainya itu lagi tinggi-tingginya, maka pada kondisi inilah dia membersihkan semua kotorannya dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Em, Metabolisme otak justru meningkat pada saat ini karena dia berpikir tadi, dan di fase N3 dan REM inilah seringnya orang obstructive sleep apnea itu terganggu. Sehingga efeknya apa? Tadi saya bilang, karena dia pada saat tidur yang sangat dalam terus dia kebangun, efeknya jadi besoknya tidurnya jadi nggak pules karena fasenya harusnya dari REM itu naik dulu ke N3, N2, N1, turun lagi ke N2, N3, N1, REM, naik lagi untuk pindah tempat. Tapi karena dia langsung kaget ke wake, nggak melalui N2 dan N1, makanya tubuhnya menjadi eh, kaget, dan ditambah lagi dengan keadaan hipoksia, maka itulah yang menyebabkan orang jadi mudah emosi, ngantuk waktu siang hari, waktu lagi nyetir dia tertidur dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa sleep apnea paling sering terjadi pada saat deep sleep di N3 dan REM, gitu ya, yang langsung loncat ke fase wake atau alert. Masuk ke dalam OSA, tandanya adalah kolaps bagian. Tadi saya bilang karena OSA itu ada di perifer, ada di, jadi saraf napasnya oh, nggak ada masalah. Pons sama medula oblongatanya, pneumotaksiknya jalan oke, nggak ada masalah. Dia tetap ada rangsang, tapi pintunya ketutup, udara nggak bisa lewat, dan terjadi berulang kali selama tidur, sehingga menyebabkan gangguan ritme tidur yang ditambah dengan desaturasi. Akibatnya apa? Saraf simpatiknya tereksitasi, tidurnya terputus-putus. Ya, harusnya dia bisa pulas, tapi dia karena ngorok, gitu ya, akhirnya dia kebangun. Tapi kalau ditanya, malam kok ngoroknya kenceng banget? Enggak, saya nggak ngorok kok. Tidurnya nggak ngorok. Cuman kalau waktu bangun tidur badannya pegel-pegel, capek, rasanya nggak enak tidurnya. Ya. Orang ngorok nggak ada yang tahu kalau dia ngorok. Jadi kalau ada orang ngorok yang tahu kalau dia ngorok, atau kalian nanti ketemu pasien bapak ngorok semalam berapa lama? 2 jam. Tadi dia nggak tidur. Ya, harusnya yang tahu kalau dia ngorok adalah orang yang dengar di sebelahnya, ya, atau orang yang ada di sekitarnya. Jadi pertanyaan itu harusnya pada saat nanti kalau misalnya ada pasien yang keluhannya ngorok, ya harus ada keluarganya yang nampingi, karena pertanyaannya nggak akan jadi relevan jawabannya karena dia harusnya nggak bisa jawab. Em, Semakin tua usianya dan laki-laki memiliki resiko yang lebih tinggi. Kenapa perempuan nanti baru bisa sering OSA pada usia menopause? Karena waktu dia masih menstruasi, progesteron dan estrogen itu membuat perempuan lebih eh, nyaman tidurnya, dan dia lebih tertahan pada fase untuk tidak menutup saluran napasnya, sehingga nanti setelah dia menopause berhenti, estrogen progesteronnya hilang, baru seringnya perempuan ngorok di situ, ya. Laki-laki yang bisa bikin berat adalah juga karena dia ngerokok dan minum alkohol, juga lehernya
gemuk ya. Intinya adalah kolaps yang paling sering utamanya adalah karena faringnya abnormal, bentuknya abnormal. Memang kecil kalau di anestesi ada malampati, ya itu kalau malampatinya 4 berarti ya semakin cenderung untuk dia bisa em, timbul osa. Ada juga disfungsi otot dilator. Jadi kalau otot dilator kan untuk melebar ya, disfungsi jadi dia kencang terus dia nggak bisa dilatasi. Akhirnya udara susah lewat, tidak ada kontrol respirasi dan orang jadi gampang untuk terbangun. Jadi masalah apa sih yang muncul pada pasien yang OSA itu sebenarnya secara langkah itu ada 6 masalah yang bisa muncul. Yang pertama adalah dia tidurnya terganggu karena faringnya kolaps. Akhirnya dia apnea, terus em, saturasi oksigennya turun dan PCO2-nya naik. Setelah itu masalahnya apa? Otomatis alarmnya akan membangunkan dia untuk membuka saluran napas dan itu tidak hanya membuka saja tapi dia pasti akan kebangun untuk menaikkan lidahnya yang sudah jatuh ke belakang. Siklus ini nggak bisa seminggu pasti sudah terjadi secara kronik ya. Secara kronik sama bulanan dan tahunan jadi menyebabkan ada munculnya stres oksidatif dan munculnya produksi reaktif oksigen spesies yang menyebabkan nanti peradangan secara kronik. Hipoksianya pun akan menyebabkan aktifnya dari sorry, refleks simpatis yang mengatur adaptasi ventilasi. Jadi pembukaan napasnya, keluar masuknya udara pun akan terganggu karena simpatis itu membuat frekuensi napas meningkat. Ya. Kemudian otot dilatasi, saluran napas meningkat, dan juga ada sirkulasi terhadap hipoksia. Jadi pembuluh darah pun semakin mengecil karena refleks simpatis yang tereksitasi. Dalam jangka panjang efeknya ke kardiovaskuler, efeknya ke persarafan dan lain sebagainya. Untuk membuat diagnosis ini biasanya kita harus pertama menanyakan dulu pada pasien atau keluarganya em, gejalanya datang apakah pasiennya merokok, biasanya tanya pada istrinya atau orang satu rumahnya, ataukah sering malam itu kebangun karena kencing. Jadi bukan hanya karena diabetes mellitus, tapi karena juga OSA pun bisa bikin orang kebangun kencing berkali-kali. Ya, karena aktivitas simpatisnya tereksitasi, jantungnya pompa terus, akhirnya aliran darah ke ginjalnya meningkat, akhirnya orang pipis melulu. Yang paling sering ya insomnia, susah tidur. Nah, siangnya juga ditanya, jangan hanya malamnya saja. Siang suka ngantuk nggak? Duduk di kursi sebentar tidur. Nyetir di tol lamaan dikit tuh dari Lampung Tengah ke Karang misalnya ngantuk. Pagi bangun sering sakit kepala, migrain dan lain sebagainya. Terus gampang stres ya, karena dia istirahatnya kurang dan gampang lupa. Ya. Yang paling bawah juga pada laki-laki juga ada masalah. Habis itu untuk memastikan bahwa dia ini betul-betul OSA atau tidak, kita pakai um, polisomnografi, lab sleep lab. Jadi dia pasiennya disuruh tidur di laboratorium untuk pemeriksaan tidur itu, nanti dilihat. Sebenarnya ada alat yang beberapa alat yang menggunakan parameter yang banyak, tapi intinya yang harus dilakukan adalah cek dari suhu di hidung dan mulut. Kemudian ada transducer tekanan udara di hidung, terus ada juga pulse oximetry dan untuk pergerakan di otot-ototnya. Dilihat kalau dia sudah lebih dari 5, maka sudah bisa dibilang ada tanda-tanda OSA dengan gejala ringan. Tapi untuk memastikan bahwa dia adalah OSA, maka apnea hipopnea indeksnya dalam satu malam harus lebih dari 15. Sebelum kita melakukan polisomnografi, lab sleep lab, maka kita lihat ada nggak pemeriksaan fisis yang menunjang bahwa pasien ini memang ada faktor risiko untuk terjadinya OSA. Pertama obesitas, kemudian rahangnya, tonsilnya, malampati dan lain sebagainya, ada deviasi septum atau tidak, ya.
Kemudian yang ketiga, lingkar leher, lingkar pinggangnya berapa, dan ada tidak penyakit sistemiknya. Adakah pasien ini tekanan darah tinggi, kemudian adalah gangguan jantung, adakah pasien dengan hipertensi pulmoner, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan bahwa cara menghitungnya nanti setelah diperiksa, kita lihat dia apneanya berapa kali. Apnea itu dilihat tadi yang gelombangnya itu datar itu apnea. Kalau gelombangnya mengecil, tipis-tipis tadi yang amplitudenya kecil namanya hipopnea. Dibagi dengan total jam tidur. Ya. Kriterianya adalah kalau dia apnea, hipopnea indeksnya lebih dari 15 kali per jam saat tidur, tapi nggak ada gejala apa-apa, maka sudah bisa dibawa. Atau jika nilai apnea hipopnea indeksnya lebih dari 5 kali per jam saat tidur, dari 6 jam itu per jamnya lebih dari 5 kali dan ada gejalanya. Recording Gejalanya stopped. apa? Sering kebangun waktu tidur. Kemudian pasiennya terasa bangunnya nggak seger. Ada yang hilang orangnya. Ya, Agung terlempar, dok. Oh iya, iya. Terus bangunnya nggak seger, kemudian sering mendengkur keras yang dilaporkan oleh pasangan tidurnya ya. Ada satu gejala saja dengan apnea hipopnea lebih dari 5 maka sudah bisa dipastikan dia OSA. Sebelum itu juga sebenarnya ada kuesioner-kuesioner tapi kuesioner hanya untuk menanyakan gejalanya saja, tapi tidak bisa memastikan bahwa dia OSA atau tidak. Tapi sementara mungkin teman-teman di Unila bisa melakukan dengan kuesioner karena kita belum punya sleep lab ya. Jadi saya bilang OSA ringan, OSA sedang, OSA berat. Berapa apnea hipopneanya? Kuesioner-kuesioner yang sering digunakan adalah Berlin, Stop Bank, dan Epworth Sleepiness Scale. Yang paling sering digunakan di umumnya adalah Stop Bank Questionnaire. Pertanyaannya adalah em, ada nggak mengorok, ada nggak rasa mengantuk, kemudian pernah terdengar nggak kalau dia tuh kercekik saat tidur ya, atau berhenti napasnya, ada nggak hipertensinya sekarang, ada nggak tanda-tanda obesitas, betul nggak usianya di atas 50, berapa sih sirkumferensial lehernya, ukuran lehernya, dan dia itu laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau dia ada disebut dengan, saya hanya bahas yang stop bank ya, karena yang paling sering digunakan. Kalau dia low risk, intermediate risk, atau high risk, risiko tinggi. Berarti dia dari 8 pertanyaan ini, dia 5 saja sudah bisa dibilang dia memang ada risiko tinggi OSA ditambah dengan gejala tadi. Gejalanya gejala yang ini ya. Gejala yang nokturnal dan diurnal ini. Oke, ditambah dengan 5 pertanyaan. Yes, tapi kalau dia sudah pasti 5 ini mau dicek pun pasti dia akan jelas apnea hipopnea indeksnya tinggi. Tapi kalau masih low risk atau intermediate boleh dikonfirmasi dengan polisomnografi. Jadi nanti pasiennya akan tidur seperti ini. Dia akan dipasang beberapa alat. Jadi adalah berapa tekanan udara yang melewati hidung dia. Kemudian EEG-nya dilihat juga, gelombang otaknya. Kemudian eye movement-nya juga diukur. Yang paling penting adalah ini kalau otot dagunya dicek, dia sering mangap apa enggak, karena orang orok biasanya mangap napasnya pas dia kebangun. Ya, atau dia ini turun pada saat gerakan ototnya ya. Terus nanti juga dihitung saturasi oksigen. Jadi nanti di sini berapapun yang diperiksa, ini adalah yang parameter yang sederhana. Jadi termasuk gerakan di otot dada dan otot perutnya untuk mengetahui ada nggak uh, movement ya. Nah, ini yang diperiksa EEG, eye movement, udara yang lewat di hidung dan mulut, kemudian tonus atau kontraksi otot dagunya, kemudian EKG-nya juga dicek, gerakan otot perut, otot dada, dan saturasi serta pergerakan kaki untuk mengetahui tonus ototnya pada saat dia fase REM. Ini kelihatan bahwa di sini gambarnya adalah gambaran yang normal ketika pasien itu tidur, maka semua gelombang ini tereksitasi. Dan hanya kaki saja
dan ngorok saja yang diem, ya. Yang lainnya oke, chest bergerak, abdomen bergerak, amplitudenya ada semua. Tapi pada saat dia seperti ini, ya, dia turun, eh, dia tidak ada gerakan, kemudian dia mulai ambang batas terbangun, ya, garis yang biru ini, maka dia terlihat bahwa di sini pasiennya ada pada fase apneanya. Dia menurun, ada desaturasi, ya. Kemudian dia mulai saturasi oksigen turun, gerakan ototnya malah meningkat nih di fase sini, karena dia harusnya kan nggak bergerakan kakinya tadi kan pada saat yang normal, dia untuk kaki nih, untuk EMG ya, kakinya yang normal tuh left leg sama right legnya nggak ada gelombang apa-apa, tapi kalau dia kebangun amplitudenya jadi tinggi karena dia ada pergerakan. Terus gelombang otaknya dari yang gelombang beta, delta, sorry, alpha, delta, dan theta tadi menjadi gelombang beta yang aktif, ya, terbangun dia. Dan terlihat yang paling jelas adalah jelas nggak ada aliran udara di sini karena ini amplitude tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, napasnya semakin rendah dan ini lurus. Dia berhenti napas, nah, ini mulai kaget dia, mulai kaget maka dia akan bernapas lagi. Disitulah fase pasien terjadi sleep apnea. Dan ini antara gelombang biru ke biru ini dalam 1 jam jika terjadi lebih dari 5 kali ditambah dengan gejala, maka sudah bisa dipastikan bahwa pasien itu mengalami OSA. Ya, gelombang biru ke biru itu dalam satu siklus, dalam 1 jam tidur itu dia ada lebih dari 5. Atau pasiennya ternyata dari stop bank kuesionernya dia resiko rendah, berarti kita anggap dia nggak punya gejala. Tapi fase biru ke biru ini dalam 1 kali tidur dia ada 15 kali kebangun gitu. Maka dia sudah bisa dibilang dia positif OSA, walaupun stop bank kuesionernya rendah, tapi istrinya selalu dengar bahwa dia nih sering kecekek-cekek dok, sering kebangun-bangun, sering ngorok. Cuman nggak ada gejala, dia nggak ngantuk paginya, seger-seger aja, nggak ada keluhan. Eh, libidonya pun nggak ada masalah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata 15 kali terbangun pada saat sleep lab. Maka dia disebut dengan OSA. Ya. Prinsip tata laksananya adalah kita nggak bisa obati secara sempurna karena kaitannya dengan neuromuskular. Jadi otot dan saraf. Ini pada yang sleep apnea, lidahnya jatuh ke belakang, nutup saluran napas, maka akan terjadi orangnya susah bernapas. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada kelainan anatomi baru bisa dioperasi. Kalau dia apnea, hipopnea indeksnya kurang dari 5, maka turunkan berat badan, kemudian atur posisi tidur. Tapi kalau sudah lebih dari 15 atau lebih dari 5 dengan gejala, maka harus pakai CPAP didorong ini udaranya supaya dengan udara tekanan tinggi ini dia bisa membuka saluran napasnya, yang lidahnya naik ke atas, faringnya turun ke bawah, ya. Pada kondisi tertentu kalau lemak di bagian lehernya terlalu tebal, maka pasien itu bisa disarankan untuk operasi. CPAP ini penting supaya pasien tidak hipoksia saat tidur di pagi hari, ya. Komplikasinya ada beberapa, ada hipertensi pulmoner, sindrom metabolik dan resisten insulin, dan GERD, ya, ada gangguan jantung juga. Hipertensi pulmoner jelas karena pasiennya hipoksia kronik. Hipoksia kronik itu masalahnya apa? Ini terjadi tidak hanya di pasien dengan kerusakan paru, misalnya bekas TB dan lain sebagainya. Hipertensi pulmoner juga intinya hipertensi pulmoner pada penyakit paru yang tipe 3 itu terjadi karena hipoksia kronik. Hipoksemia kronik, ya. Itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang
kalau orang hipoksia itu kan dia jadinya simpatisnya meningkat. Lama-lama vasokonstriksi terus. Kalau sudah vasokonstriksi terus, maka pasien akan eh, bertujuan untuk kenapa pasiennya vasokonstriksi secara fisiologis untuk tetap menyeimbangkan PaO2 ya, untuk menyeimbangkan PaO2. Jadi ada PaO2, ada SaO2. Jangan ketukar ya. Jadi kalau PaO2 itu berapa sih oksigen yang tekanan oksigen yang ada di arteri. Tapi kalau SaO2 berapa sih oksigen yang berikatan dengan hemoglobin ya. Itu bedanya di situ. Untuk mempertahankan PaO2 lebih dari 60 mm Hg atau lebih dari 90, lebih dari 80, maka terus-terusan dia vasokonstriksi. Prinsipnya sama seperti hipertensi sistemik, orang yang darah tinggi. Kalau hipertensinya terjadi di saluran napas, maka disebut dengan hipertensi pulmoner. Akibatnya beberapa enzim, beberapa yang menyebabkan vasodilatasi pun akan menjadi rusak sehingga lama-lama dia kakunya permanen, dia mengecilnya permanen, tidak bisa membesar lagi karena jelas hipoksemianya kronik. Anda perbaiki saja. Maka prinsip hipertensi pulmoner pada gangguan paru, kan hipertensi pulmoner kan ada 5 ya. Yang paru kan yang nomor 3. Jadi prinsip pada hipertensi pulmoner yang tipe 3 adalah oksigenasi. Jadi perbaiki saja oksigenasinya, nggak usah sibuk ngasih donor, nggak usah sibuk ngasih furosemid, nggak usah sibuk. Anda perbaiki oksigenasinya. Makanya orang yang korpulmonal kan harus pakai oksigen jangka panjang kan? Ya, karena prinsipnya adalah perbaiki oksigenasinya. Maka nanti yang tadinya vasokonstriksi dia akan vasodilatasi sendiri kalau PaO2-nya perbaikan. Prinsipnya seperti itu. Kita pakai rumus kurva disosiasi oksigen. Kalau dia sudah perbaikan, maka dia akan vasodilatasi sendiri, hipertensi pulmonernya tertangani. Makanya pasien tadi contoh ini dikasih CPAP. Kalau dikasih CPAP, maka dia bisa membuka, udaranya masuk, hipertensi pulmonernya akan tertangani. Tapi kalau Anda biarkan terus-menerus, ya hipertensi pulmonernya akan terganggu. Besar apa sih masalah yang terjadi kalau pasiennya hipertensi pulmoner besar? Gangguannya gangguan apa besar? Mana besar? Beneran nggak saat suara besar? Izin dok agak terputus-putus dokter. Kalau pasien itu hipertensi pulmoner, maka gangguan apa yang terjadi pada pasien itu? Sesak napasnya terjadi karena gangguan Adin. Kalau pasien hipertensi pulmoner, maka sesak napas terjadi karena gangguan. Kedengeran nggak, Din? Ya, kan ada sesak napas karena et causa gangguan obstruksi. Biasanya kalau laporan jagaan gitu kan, sesak napas et causa gangguan restriksi gitu kan. Kalau hipertensi pulmoner berarti sesak napas et causa gangguan Perfusi dok. apa? Karena perfusi ya dok. Eh, perfusi itu jauh di jaringan. Sesak napasnya terjadi et causa gangguan. Ini kita ngomong hipertensi pulmoner ya, berarti di kapiler pulmoner ya. Mbak Nisa, hipertensi pulmoner et causa gangguan Difusi. gangguan Sorry. difusi. Jadi kita pikirkan dulu bahwa oh pasien ini gangguan difusi, maka kasih oksigen tekanan tinggi, CPAP. Itu kan continuous apa itu? Positif Positif airway pressure, pressure. ya. Jadi tekanan tinggi. Jadi tekanan positif terus-menerus. Jadi dia akan menekan, diharapkan dengan tekanan yang tinggi itu, maka di alveolus oksigen akan terdorong untuk berdifusi menembus pembuluh darah, ya. Maka diberikan oksigen tekanan tinggi. Kalau jangka panjangnya,
Kalau Anda nggak tangani hipertensi pulmoner, nanti bisa terjadi gangguan perfusi di jaringan, namanya hipoksia. Ya, tapi awalnya hipoksemia itu Anda harus bicara masalah difusinya dulu perbaiki. Maka pada orang yang OSA, parunya bagus, mulus, nggak ada masalah, di rongsen, di CT scan bersih, kok dia di DLCO hasilnya jelek. Ternyata dia ngorokan waktu malam yang tidak tertangani dengan baik, ya, gampang capek, gampang sesek dan lain sebagainya. Ternyata difusinya yang masalah. Oke, berikutnya adalah orang yang OSA ternyata kok sering terjadi resistensi insulin. Jadi lama-lama bisa obesitas, bisa juga DM tipe 2. Karena apa? Itu jadi gambarnya ada di situ. Jadi hipoksia menyebabkan inflamasi, reaktif oksigen spesies meningkat. Terjadilah stres oksidatif. Kalau udah stres oksidatif, masalahnya jadi banyak apa? Yang diproduksi oksidan. Oksidannya banyak tinggi sekali, maka akan terjadi inflamasi yang sistemik di seluruh bagian tubuhnya, termasuk di pembuluh darah. Paling bahaya adalah kalau sudah terjadi stres oksidatif di pankreas. Maka reseptor beta 3 di pankreas itu rusak. Nggak ada lagi sinyal buat coy. Insulin dong keluarin. Nggak ada lagi yang merintahin buat itu lagi. Ya karena yang bagian perintahnya si sel B3 yang ada di insulinnya, yang ada di pankreasnya rusak. Karena hipoksemia tadi yang kita ngomongin Adin tadi, hipoksia kronik tadi, jaringannya masalah, kena perfusi masalahnya, ya, perfusinya kena di pankreas coy, jadi dia masalahnya sudah kacau, sudah kemana-mana. Akhirnya yang tadi yang nggak ada riwayat DM, orangnya nggak pernah minum manis, badannya langsing, misalnya ya sering olahraga, tapi dia ada OSA karena lidahnya sering jatuh. Karena ini kita nggak hanya bicara gemuk ya, orang kurus pun bisa OSA. Akhirnya masalahnya karena diabetes tipe 2 yang karena masalah di hipoksia kronik. Ya. Yang berikutnya juga orang bisa jadi diabetes karena lipolisis, jadi pecah terus itu karena dia stres posisi pada saat tidur. Anda bayangkan orang yang harusnya posisi tidur itu tenang, di fase N3 tadi saya jelaskan, fase pemulihan pembentukan, dia tiba-tiba kebangun lagi. Ya. Akhirnya apa? Untuk melawan stres itu tubuh kan akan memecah, akan mengautofagi, akan menghancurkan sumber-sumber simpanan glukosa dia, ya, baik di lipid maupun di hepar. Maka lipolisis yang tinggi, pecahlah itu lemaknya semua, akan menghambat tingginya kadar lemak di darah, menyebabkan resistensi insulin. Itulah yang menyebabkan pasien jadi diabetes dan gangguan metabolik. Orang jadi hiperkolesterol, hipertrigliserida, pada orangnya kurus, orangnya nggak gemuk, orangnya nggak sering makan yang jeroan-jeroan misalnya. Tapi kok dia sering kolesterol ya, karena ternyata tidurnya ngorok. Terus juga ada penumpukan lemak akibat peningkatan hormon leptin ya. Jadi di situ ada beberapa masalah yang selain hipertensi pulmoner juga ada gangguan metabolisme. GERD. Nah, ini paling sering orang stres tidur orang stres tidur pengen senang. Tapi pada saat tidur secara tidak sadar dia stres karena badannya kok nggak bisa istirahat. Maka pada kondisi ini dia akan meningkatkan sekresi asam lambung. Jadi lambungnya banjir dulu sama asam lambung. Di situ ada juga masalah yang disebabkan oleh kendornya sphincter di bagian bawah. Karena kan kalau orang berhenti napas itu kan, orang bernapas kan tekanan intrathorakalnya meningkat ya. Kalau bernapas ya, karena terisi, parunya mengembang ya. Jadi dia meningkat, volumenya meningkat ya, tekanannya turun, tapi volumenya meningkat, dan tekanan itulah yang akan, volume itulah yang akan menekan diafragma ke bawah. Organ intraabdomen jadi lebih menumpuk ke bawah. Ini dia berhenti napas tuh. Jadi tekanan intraabdomen akan dorong ke atas, sphincter di esofagus bagian bawahnya terbuka. Jadi bocorlah asam lambungnya ke atas ya.
Itulah kenapa pada orang yang sering kebangun malam atau OSA, maka sering GERD, serangannya seringnya malam hari. Orang GERD juga sering malam hari karena ada masalah di sphincter esofageal bagian bawah, kemudian di otot diafragma, dan yang paling sering satu lagi adalah tonus simpatis akan menyebabkan lambatnya pergerakan usus. Kalau nggak salah, usus itu bergerak kalau parasimpatisnya bagus. Jadi parasimpatisnya bagus, ususnya peristaltiknya lancar jalan. Begitu dia simpatis, peristaltiknya berhenti. Nah, itulah jadi makanya pengosongan lambung akan menjadi lebih lambat. Yang terakhir adalah gangguan irama jantung, hipertensi, gagal jantung, dan cerebrovascular disease. Intinya tetap ada di penurunan tekanan O2, diikuti dengan peningkatan tekanan CO2. Efeknya terjadi vasokonstriksi, efeknya terjadi peningkatan afterload, yang dalam fase yang kronik menyebabkan jantung pompanya jadi capek dia. Kok ini penuh banget nih pompaan gua gitu ya. Harusnya afterload itu kan dia kosong jantungnya, masih ada isinya. Jadi dia berat beban untuk pompanya. Lama-kelamaan jadi gagal jantung. Makanya, tapi masalah ini terjadinya saling berkaitan ya. Karena orang yang gagal jantung juga sering ngorok, orang yang ngorok bisa gagal jantung. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Dok, izin bertanya dok, Iya, bisa dok ini eh, mau iya. minta jelasin ulang dok yang tadi terkait ada yang resistensi insulin tadi dok. Kenapa tuh? Tadi Pak penjelasan penjelasan dokter yang tentang penurunan reseptor beta adrenergic itu bagaimana dok bisa berhubungannya sama OSA tadi komplikasi OSA soalnya ada ketakutan tersendiri dok. Pengen dengerin lagi dok penjelasannya. Jadi Kalau secara penelitian bisa didapatkan bahwa pada pasien dengan OSA, ini kedengeran suaranya ya, terdengar dokter. pada pasien dengan OSA itu kan, jadi kan mekanisme yang terjadi pada OSA saya kembalikan dulu ke depan ya. Di sini ya. Apa yang terjadi pada pasien dengan obstructive sleep apnea ya? Ini konsep umumnya dulu ya. Konsep umumnya adalah OPSA itu akhirnya apnea, saturasi oksigen turun, PCO2 naik. Lama-kelamaan akan terjadi hipoksemia, hipoksia. Hipoksia yang cuma 10 menit, 5 menit, 5 detik, 10 detik itu nggak akan ada masalah. Jadi lu pakai oksigen lagi, dia perbaikan. Tapi kalau ini terjadi secara kronik, maka mekanisme tubuh akan eh, muncul. Mekanisme muncul di mana masalah yang paling sering kalau kita ngomong hipoksia berarti yang pertama ini secara mekanisme dia vasokonstriksi dulu nih. Ini kan dengan nih segini nih PaO2 gua 80 mm Hg ya. 60 minimal 60 tuh bisa bikin saturasi 90. Kalau di kurva disosiasi oksigen kalau diajarin sama Prof. Faisal. Jadi dengan PaO2 60 mm Hg maka saturasi oksigen kita ngomongin analisis gas darah ya, bukan yang di ujung jari kita ya, yang di arteri ya. Itu bisa 90 mm. 90, oh ya, saturasi oksigen 90%. Tapi kalau dia desaturasi, pada kasus apnea kan dia desaturasi itu. Dia kan turun, maka otomatis untuk mempertahankan tekanan PaO2 di dalam arterinya itu tetap 60 sampai 90, maka dia akan mengecil SAR. Ya, mengecil, pembuluh darah mengecil. Akibatnya apa SAR kalau pembuluh darah mengecil SAR? Efeknya SAR.
Apa Mas Agung? Pembuluh darah mengecil nih, tadinya gede, ya, karena dia mempertahankan oksigennya turun, karena oksigen turun nih karena di apnea, gue pertahanin nih, ini nggak boleh turun saturasi, supaya saturasi nggak turun, gue kecilin diameternya supaya PaO2 gue tetap 60 sampai 90 nih. Apa yang terjadi pada saat pembuluh darah mengecil, Mas Agung? Vasokonstriksi menyebabkan Peningkatan kebutuhan oksigen, dokter. jadi airan darah yang mengalir di tempat tujuan, kan pembuluh darah itu kan mengalirin darah tuh, ya kan? Airan darah yang tujuan nih ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke pankreas, kemanapun dia akan berkurang tuh volume darahnya karena mengecil selangnya, ya kan? Yang tadinya 10 liter, karena selangnya dikecilin, tetap sih nanti nyampainya 10 liter, cuman jadinya lebih lambat kan. Yang tadinya 10 liter per jam jadi 10 liter per 4 jam karena mengecil tuh selangnya. Ya. Efeknya apa secara logika Sat? Kalau pembuluh darahnya pembuluh darahnya mengecil? Terjadi iskemia di tempat itu. Gitu ya. Iskemia di tempat itu. Itu tuh di mana? Bisa di mana aja, Sat? Bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal, bisa di pankreas, bisa di manapun, di ujung-ujung jari misalnya, yang ujung. Itulah tadi kenapa penjelasan mengenai terjadi iskemia kronik di pankreas. Ini kita ngomongin pankreas ya, karena kita ngomongin insulin dan sindrom metabolik ya. Kita nggak ngomongin yang lain-lain dulu. Iskemia kronik di pankreas akhirnya menyebabkan metabolismenya jadi apa? Darah tuh ngantar apa sih? Darah tuh ngantar apa sih ke jaringan tuh? Tadi yang dibilang sama si Adin, Oksigen, Dok. ngantar oksigen. Kalau pemetabolisme yang pakai oksigen namanya metabolisme apa, Sat? Oksigen. Metabolisme yang pakai oksigen namanya metabolisme apa? Apa Mas Adin? Nggak kedengeran. Aerob. Kalau yang oksigennya dikit karena iskemia, jadi metabolisme apa, Din? Anaerob. Masalahnya di metabolisme anaerob itu tidak hanya metabolisme anaerob semata saja. Memang anaerob yang dihasilkan banyaknya laktat, banyaknya. Tapi mekanisme lain adalah terjadi ini sel ini bilang, aduh kok ke tempat sini jatah oksigen gue dikit banget ya. Secara fisiologis dia akan bilang begitu. Dia akan menghasilkan suatu mekanisme untuk merangsang apapun supaya dipanggillah sinyal-sinyal supaya tolong dong oksigen yang ke gua nih banyakin. Disebut dengan stres oksidatif. Dia butuh banget tuh yang namanya oksigen-oksigen untuk eh, metabolisme dia. Karena dia tuh iskemik, tadi dia bilang, karena dia vasokonstriksi yang kronik, iskemi, stres. Stres oksidatif itu yang dihasilkan apa saja? Inflamasi, eh, interleukin, sitokin, dan lain sebagainya. Ada hormon-hormon, ada enzim-enzim. Salah satunya adalah enzim yang merusak, gitu ya, yang ase-ase, protease dan lain sebagainya ada di situ. Ini kalau contoh lebih dalamnya ya. Jadi akibatnya apa? Ketika dia iskemia, hipoksemia, hipoksia, iskemia, ada bagian yang rusak karena stres oksidatif. Di pankreas itu yang rusak adalah sel beta adrenergik. Sel beta adrenergik ini bukan sel yang menghasilkan insulin bisa. Yang menghasilkan insulin sel apa? Sel beta yang nomor berapa? Mbak Nisa. Beta 2. Beta 2. Beta 2. Beta 3 itu yang mengirimkan sinyal ke beta 2, coy. Keluarin tuh insulin, gula tinggi banget di darah. Kata beta 3. Beta 3-nya rusak. Walaupun beta 2-nya nggak kenapa-napa. Jadi nggak ada perintah. Nggak ada yang nyuruh. Ya beta 2-nya anteng aja.
Inilah kenapa diabetes yang terjadi sebenarnya diharapkan masih bisa tertangani karena bukan murni si beta 2-nya yang rusak, beda dengan DM tipe 2 yang DM tipe 2 gitu ya. Ini kan DM tipe 2-nya secondary of caused by stres oksidatif. Lu perbaiki aja itu iskeminya, lu alirin oksigen yang bagus. Nanti sel-sel inflamasinya menghilang dan dia akan menghasilkan hormon yang bagus lagi. Kira-kira begitu saat penjelasannya saat pada pasien yang OSA. Ya, karena iskemi. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau diskusi? Izin memastikan, dokter. Ya, ya, silakan, Pak. Untuk tadi yang diagnosis kan dengan AHI index gitu ya. Dan itu hanya AHI, bisa, apnea hipopnea index ya. ya itu hanya bisa diperoleh dengan yang banyak tadi ya pemeriksaannya itu ya. Polisomnografi namanya. Hanya itu aja ya dok ya, memastikan. Gold standarnya adalah polisomnografi. Tapi kalau Anda sudah dapat gejala, ditambah dengan, kita nih nggak punya polisomnografi ya, ditambah dengan questionnaire, ada pertanyaan-pertanyaan. Ini biasanya kalau kemarin saya tuh di poli, saya tanyakan harus konsulennya harus mana stop bank lo mana, berapa stop bank kuesionernya 6 dok. Nah 6 itu baru dia kirim ke sleep lab gitu ya. Ini stop banknya cuma 3 dok, tapi dia klinisnya khas. Klinisnya khas yang mana nih? Gejala yang ini nih, nokturnalnya ada berapa, diurnalnya ada berapa, ya. Stop banknya cuma 3 tuh dok. Dia rendah sebenarnya dari stop bank dia. Sorry, dia intermediate, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi dia ada di diurnalnya ada dok, nokturnalnya ada, oke kirim ke sleep lab. Kalau kita kan nggak punya sleep lab nih. Jadi akhirnya kita cuma bisa patokan gejalanya saja dan kuesionernya gimana. Akhirnya kita baru bisa. Jadi kalau kasarnya begini nih kasarnya. Ini pasien juga, ini bahasanya kita bicara sebagai dokter paru yang ada di daerah. Nggak bisa diapa-apain selain di CPAP. Gitu ya. CPAP nggak masuk BPJS, harga CPAP kemarin di Jakarta 2021 2020 around 50 juta ya, harga CPAP. Nggak tahu sekarang mungkin agak lebih murah. Dan itu nggak tanggung BPJS. Jadi pasiennya pulang pun hanya dia cuma tahu dia OSA apa enggak. Gitu. Kalau dia mampu beli CPAP dia akan beli, kalau enggak dia nggak beli. Tapi kalau masalahnya yang sekarang kita tahu nggak cuma itu doang, nggak cuma ini OSA apa bukan, tapi pasien-pasien itu kadang-kadang muncul dengan gejala ini nih teman-teman, gejala komplikasinya. Ini pasiennya kenapa-napa tapi kok hipertensi pulmoner, ini pasiennya kenapa-napa tapi kok tiba-tiba dia diabetes, ternyata dia ngorok dan lain sebagainya. Itulah makanya kenapa komplikasi inilah yang menjadi concern kita, nggak cuma ya udah OSA terus mau diapain nggak gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi Mbak Nisa adalah gold standardnya iya polisomnografi. Tapi kalau kita nggak punya ya gejala, pemeriksaan fisik dan kuesioner. Ada lagi Mbak Nisa? Iya, paling memastikan itu dan tadi kontrol komplikasinya ini ataupun bisa retrospektif nggak kalau misalnya ini ada gejala ini terus dicari apakah ada pengaruh dari osanya gitu nanti Kalau biar ini ada berarti mundurnya pastikan dulu nggak ada penyakit metabolik lain. Gitu ya. Nggak ada penyakit metabolik lain, nggak ada kerusakan paru, dan memang hanya ngoroklah satu-satunya masalah dia, bisa dicek sebagai penyebab.
Tapi mungkin jarang ya dok ya hasil apa namanya ditemukan hanya tunggal dari OSA. Karena OSA tuh orang kadang-kadang nggak mau berobat dan OSA juga nggak mau disalahin. Terus gue ngorok mau diapain gitu. Cuman akhirnya penyakit sistemiknya ternyata dari situ juga ya akhirnya ya nggak bisa jadi satu ini ya. Jadi akhirnya nggak kan dianggap sesuatu yang terlalu umum kayak ILD terlalu terlalu keranjang sampah untuk kita pastikan bahwa itu ILD sama dengan OSA. Akhirnya jangan-jangan dari situ. Ternyata yang disalahin ini dari diabetes nih, dari sakit jantung, ini dari apa nih segala macam. Oke. Ada lagi yang lain? Dari saya cukup dokter, terima kasih Ya, banyak. Oke, makasih. Mas Agung, Adin, Mufid, ada yang tanya kan? Lu lagi jaga ya, Fit ya? Di sini ya dok. Oh iya. Tadi lu udah capture belum tadi? Sudah dok, sudah di capture dok. Ada lagi yang mau nanya nggak? Yang mau diskusikan nggak? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang mau diskusi lagi nanti boleh di WA aja. Udah malam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima Dokter kasih mau banyak izin dulu. dokter. Iya, terima kasih. Lalu orang nggak jadi kuliah.